Oke, halo guys. Di sini aku mau buat suatu video edukasi ya. Edukasinya tuh tentang minuman. Nah, langsung aja kita mulai lah ya. Mulai dari definisi minuman dulu gitu. Minuman tuh apa sih gitu? Nah, minuman adalah sesuatu cairan atau sebuah cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Di mana mau itu dampaknya positif atau negatif, itu disebutnya minuman. Ketika itu dicerna oleh usus kita, diambil nutrisinya, diambil yang baiknya atau diambil yang buruknya, itu tetap minuman gitu. Nah, eh, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa minuman yang terlihat biasa-biasa saja atau minuman yang kita minum tiap hari itu tuh bisa ngerubah hidup kita drastis banget gitu. Nah, di sini aku awali video aku dengan yang namanya praktik. Jadi kita langsung aja ngebuat salah satu minuman yang aku bilang kondisional ya, karena dia ya nanti penjelasannya nanti. Oke. Di sini aku ada gelas, di sini aku ada gula, di sini aku ada garam. Oke. Gelas, oh sorry, nah di sini aku ada apa, garam, gelas, gula, sama jeruk. Minuman yang aku mau buat itu tuh apa ya, minuman isotonik guys. Mungkin kita awali dulu aja lah ya dari definisi minuman isotonik itu apa gitu. Minuman isotonik itu secara singkatnya itu minuman dengan tekanan osmotik atau sikatnya lagi tuh mirip sama cairan tubuh kita gitu. Kayak ada natrium, ada kalium, ada glukosa, ada vitamin gitu. Nah, oke, tanpa lama-lama kita langsung buat aja lah ya. Praktiknya kayak gimana? Kayak sini aku ada air gitu. Jadi aku tuang dulu airnya ke gelas ini ya. Sorry. Oke. Nah, kalian tuangnya jangan penuh-penuh gitu. Nanti gimana buat yang lainnya? Nggak cukup. Tambah lagi nih. Nah, selesai. Pokoknya kita bakal edukasi habis-habisan tentang minuman lah ya. Dan nanti ada power rap gitu, kayak minuman apa yang terbaik. Nah, di sini kan ada garam ya. Di sini ada gula. Nah, aku masukin dulu nih garamnya. Garamnya tuh jangan sesendok, guys. Se apa ya? Setangan gini aja deh, seuprit gitu aja deh. Nah, kalian tuang. Oke, setelah tuang selesai. Kita tutup lagi, kita balikin ke tempat sini. Nah, di sini tuh aku ada gula. Nah, untuk gula di ini 1 sendok aja gitu. 1 sendok ini ya. Gitu. 1 sendok teh mungkin ya namanya ini. Aku nggak tahu ini sendok apa nih. Ini 1 sendok lah ya. Nah, oke, aku taruh lagi. Sorry. Oke. Nah, di sini sebenarnya ini tuh udah jadi gitu. Kalian tuh udah jadi kayak gini aja gitu. Garam sama gula itu udah cukup banget, udah jadi untuk bikin minuman isotonik. Tapi aku di sini mau nambahin sebuah buah jeruk gitu. Supaya apa? Supaya nanti ada vitaminnya ya. Oke. Nah, coba. Oke, kita kupas dulu aja lah ya. Nanti aku bakal jelasin minuman tuh kayak gimana. Ada beberapa jenis minuman gitu. Oke, kita. Aduh, keras. Maaf. Oke, kembali. Pas dulu, geng. Pokoknya kalau soal minuman mah kalian minum air putih aja itu udah bagus lah. Cuman aku mau jelasin edukasi minuman ini dengan secara banyak lah ya. Supaya nanti kalian tuh ngerti gitu. Karena paling fundamental bagi sebuah manusia itu tuh minum. Nah, oke.
Ini gelasnya, nah aku mulai pers lah ya, satu-satu gitu. Oke, sabar. Aduh, tuh. Karena aku nggak punya perasan, jadi peras manual aja lah ya. Oke. Satu. By the way, aku udah cuci tangan ya. Kalian kalau buat kayak gini, jangan lupa cuci tangan dulu gitu. Kenapa jeruk ini warnanya oranye? Nah, mungkin karena genetiknya ya. Dulu dia memang udah warnanya oranye gitu. Kena muka. Oke. Ya pokoknya kalian jangan lupa cuci aja tangan kalian. Kan udah cuci tanganku ya, udah bersih. Atau kalau kalian nggak cuci tangan, kalian buatnya pakai apa ya? Kalian tuh buatnya pakai sarung tangan gitu, supaya nggak mengotori minuman kalian. Wah, jeruknya hebat ya, bisa sebanyak itu mengandung vitamin gitu. Ya mungkin kalian jika hidup ya jadi seperti jeruk aja lah ya, ngasih khasiat, ngasih manfaat, namun jangan diberi secara berlebihan, nanti nggak baik gitu. Yang artinya kalian jadi baik, jangan terlalu baik juga, nanti orang keenakan guys. Oke. Aku ngomong apa sih dari tadi? Ya udahlah, kita buat aja fokus lah. Oke. Kalau bijinya pada jatuh nggak apa-apa, biarin aja sih menurut aku ya, biarin aja. Nah, kenapa warnanya beda? Karena fragmen warna si jeruk aja memang udah beda. Ya pokoknya kalau dalam kimia tuh pelarut sama terlarut lah ya, itu bisa kalian pelajari gitu. Oke, udah jadi ya. Oke, aku pause dulu, nanti aku lanjut. Nah, oke, sekarang minumannya tuh udah jadi teman-teman. Oh ya, lupa, kita aduk dulu lah ya gitu. Nah, setelah diaduk berarti minumannya apa ya udah jadi gitu. Ini bisa kalian minum gitu. Dan memang apa ya, oke, soal praktik kita udah selesai lah ya gitu. Soal praktik kita udah selesai, dan gue bakal memaparin suatu materi aja lah ya. Jadi gini, minuman itu terbagi atas 3 ya. Minuman yang baik, minuman yang kondisional, sama minuman yang tidak baik. Nah, minuman yang baik nih contohnya apa? Dia tuh kayak air putih, itu udah baik banget gitu. Dia tuh menjaga apa ya, yang namanya homeostasis gitu. Homeostasis tuh gimana caranya? Homeostasis tuh gimana caranya agar tubuh kita tuh seimbang gitu. Gimana caranya supaya tubuh kita nih, mau dia dalam keadaan yang suhunya 37 plus 40 derajat Celcius, kadar cairan kita tuh bisa seimbang gitu. Gimana caranya? Nah, air putih ini salah satu kunci homeostasis gitu. Oke. Nah, ada lagi apa? Ada lagi itu air kelapa. Air kelapa tuh mengandung sel elektrolit ya. Pokoknya bagus sih air kelapa tuh. Nah, terus ada lagi yang namanya minuman kondisional ya. Minuman kondisional tuh apa? Minuman yang kayak tadi isotonic. Kenapa dia dibilang kenapa dia dibilang kondisional gitu? Karena yang pertama, dia tuh nggak boleh diminum sembarangan. Gini, minuman isotonic tuh ngandung gula gitu. Dan gulanya tuh biasanya banyak kalau kalian beli yang kemasan. Kalau kalian nggak bikin yang homemade, itu gulanya tuh banyak. Nah, syarat kalian minum minuman isotonik
itu ketika kalian olahraga, fase awal olahraga itu buat nambah stamina kalian, atau kalian selesai olahraga. Kalau selesai olahraga tuh fungsinya dia buat ngebalikin cairan-cairan yang udah kebuang akibat olahraga tadi gitu. Nah, jangan lupa kalau minum minuman yang manis seperti isotonik itu dibarengin dengan air putih juga gitu. Supaya apa, tenggorokan kalian ini nggak sakit, tenggorokan kalian ini nggak nyangkut lah istilahnya gitu. Lalu ada minuman-minuman yang buruk. Minuman-minuman yang buruk itu mungkin aku sebut aja lah ya. Itu tuh kayak soda sama bir gitu. Minum-minuman yang soda kayak dengan minum-minuman yang apa, menggunakan pewarna, menggunakan pemanis buatan yang gak jelas asal usulnya dari mana gitu. eh Apa ya, faktor buruknya buat kalian itu tuh homeostasis kalian nggak terjaga, kayak gula kalian kelebihan. Dan kalau gula kelebihan kita tahu lah ya, itu kan bisa kena dua penyakit lah ya, antara obesitas dan apa ya, coba gue ingat tuh, antara obesitas dengan diabetes. Nah, diabetesnya tuh diabetes tahap tahap 2 lah, tipe 2 lah gitu. Oke. Nah, mungkin itu dari perspektif biologis lah ya. Nah, aku mau bahas minuman yang jelek dan apa sih kedepannya bagi kita, dampak kedepannya bagi kita gitu. Minum-minuman yang nggak bagus gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu, minuman yang nggak bagus itu ya segampang minuman yang nggak baik untuk diri kita gitu. Ketika diri kita ngerasain bahwa hal itu nggak baik, ya udah berarti minuman itu nggak baik. Tapi nggak juga sih gitu. Ya kalian bisa research juga lah ya. Oke, yang pertama aku bahas fokus ke ini kali ya, ke apa ya, kayak alkohol lah ya, kayak alkohol lah ya, kayak bir gitu loh, kayak mabuk-mabukan gitu loh. Aku mungkin pertama bakal bahas ngerti biologis dulu, seperti anatomis tubuh lah ya. Nah, di anatomis tubuh kita tuh punya namanya hati. Tiap minuman yang kita serap, tiap minuman yang kita minum, itu tuh diprosesnya di hati. Jadi ketika adanya bir ini kan kenapa dia nggak baik gitu. Yang pertama, ngebikin hati rusak itu. Kenapa ngebikin hati rusak? Ya karena memang sifat alami bir kayak gitu. Walaupun bir nanti bisa aja gitu, dia bisa jadi penenang atau bisa jadi terapi lah gitu, atau bisa jadi digunakan dengan hal-hal darurat gitu. Nah, coba kita bahas eh, alkohol ke perspektif yang neuroscience gitu. Nah, sini tuh aku kasih gambar lah ya, soal otak lah ya. Nah, udah dilihat gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Bahwa di otak tuh kita punya namanya prefrontal cortex ya. Nah, teman-teman coba teman-teman pegang jidat kalian. Nah, di situ tuh ada sistem otak namanya prefrontal cortex. Di bagian korteks cerebral, atau gampangnya ya, prefrontal cortex tuh mengatur kesadaran, mengatur decision making, buat kalian milih ini jalan yang baik apa, apakah jalan A, apakah jalan B, apakah jalan C gitu. Nah, itu fungsi prefrontal cortex. Ada lagi amigdala, amigdala, sorry. Ada lagi namanya sistem limbik. Sistem limbik nih kebangunnya tiga bagian besar aja ya, yang aku sebutin ya, part-part besarnya. Dia itu amigdala, hippocampus, hipotalamus gitu. Sebelumnya ya, neuroscience tuh apa? Neuroscience tuh bayangin bahwa otak-otak kita itu perlu sinyal-sinyal kimia untuk bekerja gitu. Itu yang pertama. Nah, pokoknya kita ngebahas otak lah. Oke. Nah, ketika kita minum alkohol atau minum minuman bir atau minum minuman mabuk-mabukan ya, seperti saya buat yang di luar sana minum atau merasa kesinggung, maaf banget, karena tujuan gue yang pertama itu buat ngedukasi aja lah ya. Mungkin kalau ada yang gak terima, ya mohon dimaafin aja lah ya. Oke. Pertama, orang-orang yang minum alkohol kita bahas di sistem limbiknya. Pertama, dia itu ngalamin yang namanya apa ya, reward gitu, self apa,
Kita tahu ya di hidup kita tuh ada yang namanya reward gitu. Ketika kita bersusah payah mencapai sesuatu gitu, nah dopamin kita tuh ketika kita mendapatkan hal itu, dopamin kita tuh bakal meningkat gitu, bakal ada gitu. Oh, kita merasa seneng gitu. Nah, sementara bagi-bagi orang yang minum bir atau alkohol atau mabuk-mabukan yang lain, self reward mereka tuh agak rusak. Karena apa? Karena dopaminnya instan. Dopaminnya tuh enggak dopamin yang lama gitu, kayak instan gitu. Kayak muncul, hilang, muncul setelah minum beberapa saat hilang gitu. Jadi seperti itu gitu. Oke. Lalu kalau kita bahas melalui sistem limbik tadi gitu, yang ngebuat apa? Ngebuat dopamin, oksitosin, serotonin atau hal-hal yang mengatur emosi mereka itu tuh rusak gitu. Yang artinya mereka nanti secara emosi tuh nggak stabil. Mereka eh, lebih suka marah gitu, atau mereka ada sifat yang lebih suka sedih lah ya gitu. Ya pokoknya random lah ya, susah ditebak gitu. Nah, lalu kita bahas soal kesadaran lah ya di prefrontal cortex mereka gitu, di sistem kesadaran mereka lah ya. Di sistem kesadaran mereka ya, mereka juga bakal rusak gitu kan ketika mereka minum itu, mereka berimajinasi, mereka berhalusinasi, mereka merasakan hal-hal yang enggak unreal gitu ya namanya. Ya itu ngebuat sistem kesadaran mereka menurun gitu. Mereka nggak lagi memiliki sanity yang bagus. Sanity mereka menurun gitu. Yang artinya decision making mereka juga bakal buruk gitu. Pengambilan keputusan mereka bakal buruk gitu. Atau bahkan mereka nggak bisa sama sekali ngambil decision gitu, nggak bisa ngambil pilihan gitu. Gitu. Oke, teman-teman. Di pembahasan terakhir aku bakal bakal fokus ngebahas soal minuman yang memang bagus banget buat tubuh. Apa itu? eh, Sebenarnya ini tuh deket banget dengan hidup kita gitu. Namanya tuh air putih, air minum, air mineral atau apa yang kalian sebut itu nggak apa-apa gitu. Kenapa sih dia bagus bagi tubuh? Yang pertama, kita harus tahu lagi, kita balik lagi ke homeostasis gitu. Homeostasis itu ketika tubuh kita terus-terusan ingin seimbang gitu. Jadi tubuh kita tuh memiliki sifat alami bahwa kita ini harus seimbang secara cairan, secara suhu atau secara apapun itu kita harus seimbang gitu. Nah, bayangin teman-teman kayak suhu tubuh kita plus min 37 derajat misalnya ya. Nah, kadar airnya tuh walaupun suhu kita tinggi, kadar airnya tuh bisa tetap seimbang. Kadar elektrolitnya, elektrolilisnya tuh bakal bisa seimbang gitu. Kadar garamnya bisa seimbang. Terus kadar gulanya bisa juga stabil gitu. Tubuh kita juga bakal kalau semisal kita sakit, tubuh kita juga bakal lebih mudah untuk sembuh gitu loh. Nah, kita juga perlu tahu ya, setahuku ya, aku agak lupa. Otak kita itu plus min 70%-nya tuh air gitu. Jadi kalau memang kekurangan air ya sinyal otak kita ya bakal lembat ya sih gitu. Sinyal otak kita bakal lembat. Maksudnya apa? Maksudnya kita bakal susah fokus. Mood kita jelek. Terus mudah capek gitu, nggak produktif gitu. Nah, gimana buat sel-sel tubuh? Nah, kita tahu lah ya, kalau sel itu semua sel tubuh itu tuh perlu air untuk bekerja gitu. Kayak air bantu kita buat pencernaan atau buat nutrisi gitu, buat kirim nutrisi atau buat kita pencernaan kita gitu. Nah, tanpa air sel kita tuh dalam tanda kutip dia tuh stres. Maksudnya nanti tuh fungsi tubuh kita tuh menurun. Oke, terus juga homeostasis air gitu. Dia tuh kan bisa juga menjaga tekanan tubuh, menjaga juga tekanan darah. Terus juga dia bisa menyeimbangkan elektrolisis gitu atau elektrolisit. Ya aku agak lupa penyebutannya, tapi itu bisa di search kalian lah ya. Kalian bisa search masing-masing. Nah, itu juga bisa ngatur suhu tubuh kita gitu. Maksudnya ketika kita minum air putih, kita tuh nggak gampang kayak panas gitu loh. Tubuh kita tuh bakal eh, kayak lebih gampang adem gitu. Ya kalau kurang air atau dehidrasi lah ya dalam kurang, itu tuh kita bisa pusing, kita bisa fokus kita tuh bisa nurun, terus apa ya pokoknya tubuh kita tuh lemah.
terus juga bisa ganggu organ tubuh gitu. Oke, overall itu aja sih yang kita bahas lah ya, soal minuman lah ya. Ya buat yang nonton video ini aku ucapin makasih banget udah nonton gitu. Bener-bener makasih lah ya gitu. Dan kedepannya aku bakal upload hal-hal edukasi lagi lah ya gitu. Jangan lupa guys, bahwa air yang kita minum saat ini atau minuman yang kita minum tiap hari itu tuh bakal berdampak ke tubuh kita, ke otak kita, ke bagaimana kita berpikir. Maka saran gue adalah sering-sering kalian minum air putih dan jauhi minuman-minuman yang gak baik gitu. Oke, that's it guys. Makasih banget udah nonton. Mungkin akan aku akhiri ya. Oke, goodbye guys.